Oke, ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian. Dan kali ini kita akan men-share tentang bukan bukan tentang pertanian sih sebenarnya. Cuman ini mungkin dapat berguna juga untuk teman-teman atau youtuber-youtuber yang bergerak di bidang pertanian atau bidang-bidang yang lain yang mungkin tidak pernah mengikuti hal ini. Jadi pada video kali ini kita akan men-share tentang pengalaman kita kemarin kena banned, bro. Wah, lemas banget. Kena banned channel ini kemarin, kena banned, kena dari YouTube kayak gitu ya. Jadi channelnya emang nggak, bener-bener nggak bisa dicari di pencarian, atau kita sendiri juga nggak bisa buka kayak gitu. Sekitar beberapa hari yang lalu kita dapat email kayak gini nih. Isinya ya kayak gitu, sedih banget bro. Sekitar seminggu kita bener-bener nggak ngapa-ngapain, nggak edit video, nggak coba bikin apa ya namanya akun baru kayak gitu. Emang karena bener-bener kecewa, shock kayak gitu, karena channel kita kena banned, padahal kayaknya kita nggak pernah merasa kita melakukan apa-apa kayak gitu. Kita nggak, mungkin ada beberapa yang kita nggak sengaja mungkin ya, tapi kesalahan yang nggak disengaja dan apa kayak gitu kita juga nggak tahu kok bisa sih channel kita kena banned kayak gitu ya. Nah makanya pada video kali ini kita akan men-sharing ke teman-teman yang mungkin juga punya akun YouTube, walaupun kita sama bergerak di bidang pertanian kayak gitu ya. Tidak ada salahnya kita mengikuti atau mempelajari hal-hal seperti ini, karena memang saya sendiri shock karena channel ini di-banned oleh YouTube karena katanya melanggar pedoman komunitas YouTube kayak gitu ya. Padahal kayak sih enggak kayak gitu. Aku juga sempat bingung apa sih yang gua langgar kayak gitu. Kayak sih nggak pernah kayak gitu. Bingung juga mau ngapain kayak gitu. Jadi setelah sekitar seminggu baru coba bisa nggak sih akunnya dipulihkan kayak gitu. Ternyata alhamdulillah bisa, dan sekarang bisa dibuka lagi. Jadi kita bisa share ke teman-teman walaupun kita bergerak di bidang pertanian atau teknologi pertanian atau bidang-bidang yang lain, kita sebenarnya juga harus belajar tentang pedoman komunitas YouTube kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita terjadi masalah-masalah kalau akun kita diblok atau di banner kayak gitu, kita bisa nggak pusing banget kayak gitu, seperti yang aku alamin kayak gitu ya. Jadi memang benar YouTube punya pedoman komunitasnya, dan kadang tanpa kita tahu, tanpa kita melakukan kesalahan, YouTube membanet atau mengsuspend channel YouTube kita. Seperti yang aku alami kemarin, bener-bener aku nggak tahu kesalahannya apa, ternyata langsung dapat email yang membuat hati shock kayak gitu. Sampai beberapa hari nggak ngapa-ngapain di YouTube kayak gitu. Cuma lihat aja, ini kok channelnya udah hilang kayak gitu kan. Jadi yang pertama, teman-teman harus membaca bener-bener emailnya. Dan di situ ternyata sudah ada istilahnya banding kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus sesegera mungkin melakukan banding ke YouTube bahwa channel kalian itu benar-benar nggak ngapa-ngapain, nggak melanggar pedoman komunitas YouTube kayak gitu. Jadi harus sesegera mungkin teman-teman mengajukan banding. Jangan sampai lebih dari 1 kali 24 jam kayak gitu. Harusnya seperti itu. Cuman yang kemarin alhamdulillah banget sih. Jadi kemarin sebenarnya channel kita
sudah 1 mingguan kayak gitu. Sudah 1 mingguan baru aja aku lakukan banding, karena memang kenapa? Karena memang bener-bener nggak tahu kalau kita bisa banding, dan banding itu nggak serumit yang kita pikirkan kayak gitu. Wah, nanti jangan-jangan di pengadilan kayak gitu kan. Ternyata enggak. Jadi kita melakukan kayak klarifikasi kayak gitu, kita mengirim pesan ke mereka, mohon eh, akun kita ditinjau ulang karena kita tidak melakukan kesalahan. Isinya sih seperti itu. Seperti yang aku lakukan kemarin. Cuman kemarin karena harusnya itu 1 kali 24 jam, dan aku kira-kira 1 mingguan baru mengajukan banding kayak gitu ya. Jadi agak shock juga, karena yang pertama kita juga mendapat kiriman email seperti ini. Ini isinya seperti ini, deg-degan juga. Ini udah nggak bisa kayak gitu kan, nggak bisa mengakses akun kita kayak gitu. Jadi isinya seperti ini, benar-benar shock. Cuman kemarin ya udahlah, kita tunggu besok, karena ada satu email lagi masuk dari YouTube seperti ini emailnya. Nah, jadi email ini masuk hampir bersamaan. Jadi bikin kita bingung kayak gitu loh. Sebenarnya masih bisa nggak sih akun kita dibuka? Kalau yang satu email ini bisa mengatakan bisa, dan yang satunya lagi mengatakan enggak. Jadi kan di dalam hati kita bertanya-tanya, bisa nggak sih kayak gitu? Bisa nggak sih akun kita kembali? Wah, kemarin udah pasrah banget sih bro. Udah pasrah banget, karena ya kita susah payah ya ngumpulin subscriber, jam tayang kayak gitu. Channel kita juga sudah sedikit banyak dikenal oleh orang karena informasi-informasi yang kita sampaikan. Karena sesuatu hal yang kita nggak tahu sama sekali mungkin ya, atau kita hanya melakukan kesalahan sedikit kayak gitu, tapi di banned oleh YouTube. Nah kayak gitu. Dan akhirnya kita udahlah, kita nunggu aja, semoga ada keajaiban kayak gitu. Nah, kebetulan esokan harinya ada email satu lagi masuk. Tang 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 kayak gini. Wow. Aku baca itu udah seneng banget kayak gitu ya. Aku baca, belum selesai bacanya, ini emailnya kayak gini nih. Di atas ya. Jadi aku baca, belum selesai bacanya langsung buka channel YouTube Pertanian dan Teknologi Pertanian, dan alhamdulillah sudah kembali lagi, alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pengalaman atau masukan dari teman-teman channel YouTube yang mungkin bukan tutorial YouTube ya. Kalau tutorial YouTube mungkin mereka sudah pada tahu ini caranya seperti ini, cara seperti ini. Jadi kenapa kita share ke teman-teman? Karena sebagian besar channel ini penontonnya adalah channel yang pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman buah dan lain-lain. Dan kemungkinan besar teman-teman juga mempunyai channel YouTube juga yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Jadi supaya kita lebih paham aja, supaya kita lebih tahu kayak gitu ya. Ini berbagi pengalaman, dan next kita janji kita bakal mengupdate video-video tentang dunia pertanian lebih baik lagi kayak gitu ya. Karena kita seperti dikasih kesempatan kedua oleh YouTube. Jadi kita akan mencoba membuat video-video yang menarik lainnya. Untuk itu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update video selanjutnya.